السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke dunia ini bukanlah dengan kehendak kita, bukan karena rencana kita, bukan karena keinginan kita, tetapi kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita di dunia ini, meletakkan kita di dunia ini, mendatangkan kita di dunia ini. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita, sehingga biar kita tidak bingung sebenarnya untuk apa kita datang ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita di dunia ini, membebankan kita sebuah tugas, yang mana apabila tugas ini kita kerjakan dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang terbaik, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita di dunia yang sementara,
kemudian kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah sampai akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga untuk selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hasil dari ketika orang mengerjakan tugas dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, bahkan dia membuat usaha-usaha sendiri, membuat kesibukan sendiri, membuat cita-cita sendiri, maka semua usahanya, semua cita-citanya, semua jerih payahnya, hasilnya hanya kosong belaka. Hasilnya hanya kosong belaka. Orang usaha di dunia ini dengan usaha ekonomi, puncaknya apa? Puncaknya setelah dapat uang sekian juta, sekian miliar, sekian triliun, sekian bilion, puncaknya uangnya ditinggal di dunia ini, dia berangkat ke akhirat tanpa membawa uang walaupun 1 rupiah. Orang usaha dengan usaha politik, usaha biar menjadi kepala desa, usaha biar bisa menjadi bupati, usaha biar menjadi gubernur, usaha biar menjadi menteri, usaha biar jadi presiden, ujung-ujungnya mantan presiden, mantan gubernur, mantan menteri, yang tersisa tinggal pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang di dunia ini usaha dengan usaha teknologi, membuat macam-macam alat-alat, membuat macam-macam peningkatan, membuat macam-macam perkembangan pengetahuan terbaru, membuat pesawat sehingga sampai naik ke bulan. Iya, naik ke bulan, ujung-ujungnya turun ke kuburnya masing-masing. Setelah naik ke bulan, akhirnya hanya turun ke kuburnya masing-masing. Orang bikin usaha, semua usaha-usaha materi, usaha-usaha keduniaan, usaha-usaha kebendaan, hasilnya kosong belaka. Bahkan bukan hanya kosong, ketika dia usaha kebendaan tanpa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan lewat nabinya, maka kebendaan-kebendaan tadi akan menjadi kerugian, penderitaan, kesusahan yang tidak ada habis-habisnya. Sebaliknya, kalau orang itu mengerjakan agama, maka di dunia dia enak, mati dia pun tersenyum. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu ketika sedang sakaratul maut, orang-orang di sekitarnya menangis, orang-orang di sekitarnya bersedih, orang-orang di sekitarnya susah, tapi beliau tidak susah sama sekali, malah bernyanyi, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok saya akan bertemu dengan kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semakin dekat kematian semakin senang, karena berarti kalau sudah mati akan bertemu dengan orang-orang yang dikasihi. Kalau sudah mati akan bertemu dengan perkara-perkara yang diusahakan selama ini. Tengah-tengah capek dalam mengamalkan agama, tengah-tengah capek dalam memperjuangkan agama, siang malam jauhlah, siang malam membaca Quran, siang malam berzikir, tengah-tengah capek seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang mengatakan, Tuhan, sekarang waktunya istirahat. Allah Subhanahu wa taala sudah rindu kepada Tuhan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu kedatangan Tuhan. Akhirnya orang seperti ini capeknya hilang semua, pegelnya hilang semua, linunya hilang semua, sambil mengatakan,
Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Jadi mereka begitu senang, begitu bergembira. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan susah payah. Artinya apa? Ahli surga adalah orang telah capek-capek untuk amal agama di dunia. Semoga termasuk kita. Jadi ciri khasnya ahli surga apa? Orang-orang yang hidupnya telah dihabiskan waktunya, dihabiskan tenaganya untuk bercapek-capek mengamalkan agama. Capek-capek jauhlah, capek-capek zikir, capek-capek baca Quran, capek-capek mempelajari ilmu agama, capek-capek berdoa kepada Allah. Keringatnya sudah habis, tetesan air matanya sudah habis, hanya demi meridhakan Allah. Akhirnya ketika mereka berangkat ke akhirat, begitu bergembira, akhirnya wajahnya pun tersenyum semua. Sebaliknya kalau orang itu ahli dunia, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, hari kematiannya menjadi hari yang paling mengerikan. Karena apa yang diusahakan, apa yang dikumpulkan, apa yang dicita-citakan, akhirnya semuanya ditinggal ketika datangnya kematian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita niat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan sebenar-benarnya. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah agar kita ini mengamalkan agama dengan sempurna. Lalu apa itu agama? Agama adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi selama 23 tahun. Mulai beliau mendapat wahyu pertama kali di Gua Hira sampai 23 tahun setelahnya wafat di Madinah. Kehidupan Nabi selama 23 tahun itu adalah agama yang perlu kita kerjakan. Yang mana kehidupan Nabi ringkasnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ringkasnya kehidupan Nabi adalah beliau ini diutus oleh Allah untuk menyayangi umat. Beliau diutus oleh Allah untuk menyayangi umat, memikirkan umat. Maka itulah yang perlu kita pikirkan, itulah yang perlu kita usahakan. Bagaimana agar umat yang berada dalam rumah kita, umat yang berada di kampung kita, umat yang berada di negara kita, umat yang berada di pulau-pulau terpencil ataupun pulau-pulau yang tidak terpencil, semua umat di seluruh dunia ini mereka bisa mengamalkan agama, mereka bisa memperjuangkan agama dengan sebenar-benarnya. Itulah yang perlu kita usahakan, yang perlu kita pikirkan. Karena Nabi SAW, beliau ini selalu pikir umat. Ketika sehatnya beliau ummati, ummati. Sedang sakit pun ummati, ummati. Sudah sakaratul maut, masih ummati, ummati. Masih mikirkan umat. Bahkan bukan hanya itu, ketika jagat ini sudah diterpa dengan keputusasaan, para nabi, para rasul, ulul azmi minar rusul, orang-orang yang hebat semuanya sudah tidak sanggup untuk memikirkan umat. Mereka mengatakan nafsi, nafsi, yang saya pikirkan hanya diriku, yang saya pikirkan hanya diriku. Maka ketika keadaan sudah seperti itu, apa yang dikatakan oleh Nabi? Analaha, analaha, aku adalah bagianku, ini adalah bagianku, ini adalah bagianku. Bagianku memang mengurus umat ini.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini hadis syafaat, hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kejadiannya belum terjadi. Nabi akan menolong umat, memikirkan umat itu masih nanti pada hari kiamat. Tapi Nabi sudah cerita kepada kita. Maka Sayyidul Walid beliau mengatakan, maksudnya apa? Di antaranya pelajarannya adalah ketika orang ini sudah pada putus asa untuk memikirkan umat, sudah putus asa dengan bagaimana caranya umat kembali kepada agama, kita ingat hadis ini, kita bangkit lagi untuk memikirkan umat semata-mata ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya insyaallah hadirin. Maka zaman sekarang ini adalah zaman yang tepat untuk kita ini merenung mengenai mana hadis ini. Ketika semua orang sudah putus asa, para pejabat sudah putus asa bawahannya pada korupsi, para kiai sudah putus asa, santrinya pada beling, guru-guru sudah pada putus asa, murid-muridnya pada nakal, orang tua pada putus asa. Anak zaman sekarang sudah susah untuk diatur, anaknya juga putus asa, orang tuanya juga nggak jelas juga. Ketika zaman orang sudah putus asa semua, maka kita ingat hadis ini, kita bangkit kembali untuk mengamalkan agama, untuk memperjuangkan agama murni semata-mata hanya dan hanya karena mengikuti yang mulia dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini melihat keadaan, maka kita ini mesti akan putus asa lama-lama. Dakwah memang jalan, ini maksiatnya sudah terbang, sudah merajalela di mana-mana. Enggak, orang mengatakan mata ya belughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Bagaimana mungkin bangunan itu bisa berdiri sedangkan satu orang bangun 1000 orang menghancurkan. Kita ini kayak dakwah datang ke satu rumah, ternyata maksiat sudah masuk ke 100 rumah. Kita baru keluar 40 hari sampai Sumatera, ternyata maksiat sudah sampai ke Amerika. Itu kalau kita melihat keadaan, melihat suasana, maka kita akan putus asa. Maka jangan kita lihat suasana, jangan kita lihat keadaan, lihatlah qudratullah yang tidak terbatas. Lihatlah keagungan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kita lihat, kita pandang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harus ikuti beliau dalam seluk-beluk kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus ikuti sikap-sikap Nabi, termasuk sikap beliau ketika jagat sudah gonjang-ganjing dengan keputusasaan, beliau tetap bangkit untuk memikirkan umat. Maka kita pun bangkit untuk memikirkan umat. Bismillah, hanya dan hanya karena ikut Nabi, hanya dan hanya karena ikut perintah Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Pertimbangannya hanya satu, karena perintah Allah. Bukan pertimbangan karena risau, bukan pertimbangan ini, bukan pertimbangan itu, bukan strategi ini, bukan strategi itu. Tidak, hanya dan hanya karena ikut perintah Allah. Ini pertimbangannya orang yang paling cerdas. Maka para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kalau kita melihat sejarah kehidupan mereka, ketika mereka mengerjakan perintah-perintah Allah, itu yang dilihat bukan perintahnya, tapi hanya dan hanya karena perintah Allah. Tidak ada pertimbangan apapun. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Apa pertimbangannya orang menyembelih anaknya? Kalau anaknya nakal, beling, ngantuan, gak pinter sekalian, kalau tiba-tiba ada perintah untuk disembelih masih masuk akal. Tapi anaknya ini wabasyarnahu bighulamin halim. Anaknya cerdas, anaknya cergas,
anaknya tampan, anaknya pinter, semua kesempurnaan anak ada dalam diri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tetapi anak yang seperti ini tiba-tiba diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Maka Nabi Ibrahim berangkat untuk menyembelih. Apa pertimbangannya? Hanya karena ikut perintah Allah. Hanya karena ikut perintah Allah. Maka anaknya disembelih, bukan mati, anaknya disembelih justru panjang umur jadi nabi. Coba kalau Nabi Ibrahim itu mikir-mikir dulu, maka tidak akan ada kisahnya. Tapi karena Nabi Ibrahim ini perintah Allah dikerjakan, maka akhirnya datanglah keberkahan yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Biar apa? Biar kita ini ketika mengamalkan apa-apa, mengerjakan apa-apa, pertimbangannya hanya satu, pertimbangannya hanya karena ikut Nabi, hanya karena mengamalkan perintah Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Kalau kita ini dakwah 4 bulan kadang-kadang daftari. Bahkan 3 hari pun daftari. Kadang-kadang daftari itu artinya bahasa Urdu itu kantor artinya. Ini petani daftari juga, emang ada kantor di sawah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dakwah selama 950 tahun. Yang ikut hanya 80 orang. Bahkan dalam sebagian riwayat yang ikut hanya 8 orang. Sehingga setiap 100 tahun yang ikut hanya 1 orang saja. Setiap 100 tahun yang ikut hanya 1 orang saja. Kalau ikut riwayat yang ini. Apa pertimbangannya Nabi Nuh? Tidak ada pertimbangan. Pertimbangannya Allah perintahkan beliau untuk dakwah, maka beliau berangkat untuk dakwah. Maka kalau kita itu dakwah pertimbangannya karena perintah Allah, maka nggak ada istilah karkun sejuk, tidak ada. Istilah karkun dingin tidak ada. Istilah malas tidak ada. Karena perintah Allah tidak ada malas. Subhanallah insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh dakwah kemudian mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jadi Nabi Nuh setelah dakwah kemudian dakwahnya dilaporkan kepada Allah. Di dakwahnya dilaporkan kepada Allah, dibawa ke dalam doa beliau. Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan bahwasanya tertibnya para nabi, para rasul adalah setelah dakwahnya dibawa ke dalam doanya. Dakwahnya dibawa ke dalam doanya. Maka bagaimana kita belajar juga ini? Kita dakwah, berjuang, siangnya kita berjuang, malamnya hasil perjuangan kita bawa dalam doa kita. Semuanya insyaallah hadirin. Jadi ini dai yang sejati seperti ini. Bukan hanya lapor kepada tim Taskil saja. Bukan hanya lapor ketika Kargozari di markas saja, tidak. Karena dakwah kita ini bukan untuk manusia. Dakwah kita ini untuk Allah. Kita ini dakwah amal karena Allah. Maka hasil dakwah kita, capek kita laporkan kepada Allah, kita panjatkan doa kita kepada Allah, sehingga akhirnya Allah akan mendatangkan macam-macam keberkahan kepada kita. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan bahwasanya doa yang terbesar adalah doa ketika orang itu dalam berjuang. Maka Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka doa-doa yang hebat-hebat itu semuanya ketika orang itu dalam perjuangan. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, doa yang begitu hebat yang sampai menenggelamkan seluruh orang kafir di seluruh dunia.
Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dengan satu doa semua orang kafir habis. Kapan terjadi? Ketika doanya ada dalam perjuangan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, hancurkanlah Fir'aun kurang lebih. Kemudian harta-hartanya hapus semua, jangan sampai bisa digunakan lagi. Sehingga ketika Fir'aun itu tenggelam, semua harta bendanya itu berubah jadi batu semua. Makanannya berubah jadi batu, telurnya berubah jadi batu, emas-emasannya semua berubah jadi batu semua. Kapan doa yang begitu hebat ini terjadi? Ketika dalam perjuangan. Baginda Nabi SAW, beliau berdoa dengan doanya yang terkenal, Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li lakal utba hatta tarda. Ini doanya baginda Nabi yang paling terkenal di antaranya. Yang mana dengan doa beliau ini berguncanglah langit, para malaikat turun semua datang kepada Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami malaikat gunung siap untuk menjatuhkan gunung ini kepada orang Taif sehingga biar mereka mampus semua. Ketika berdoa itu Nabi ini kakinya berdarah-darah. Kenapa berdarah-darah? Berdarah-darah dalam berdakwah. Kalau kita ini belum pernah berdarah-darah dalam dakwah, adanya berkenyang-kenyang dalam dakwah, atau berngantuk-ngantuk dalam bayan. Adanya seperti itu. Kita ini belum pernah capek dalam perjuangan sebagaimana capeknya baginda Rasulullah SAW. Yang mana Nabi kalau dulu dakwah itu dilempari batu, kita dakwah dilempari roti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi sudah berdoa yang seperti itu, para malaikat datang siap untuk menghancurkan Taif. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Tidak, biar saja. Mungkin suatu saat nanti ada di kalangan orang-orang Taif ini yang akan masuk Islam, yang akan ikut agama ini. Ternyata betul pada tahun 9 Hijrah orang-orang Taif semuanya masuk Islam. Sampai anak kecilnya, bayinya semuanya masuk Islam. Hingga muncul dari orang Taif pahlawan Islam yang terkenal, Muhammad Ibnul Qasim Ats-Tsaqafi, yang mengislamkan Pakistan pada waktu umur 19 tahun. Orang-orang dulu itu muda bertalenta. Kalau kita ini bagaimana? Sudah 91 tahun tidak punya jasa apa-apa dalam Islam. Orang dulu 19 tahun sudah punya jasa dalam Islam. Muhammad Al-Fatih 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Kita ini sudah 60 tahun, 70 tahun, ya begini-begini saja. Maka bagaimana kita niat perubahan dalam kehidupan kita? Semoga insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Qasim ini betul-betul satu hasil dakwah yang ajaib. Bukti bahwa kalau orang itu berdakwah akan datang barokah yang luar biasa. Apa yang aneh di sini? Yang aneh ini Muhammad bin Qasim ini adalah termasuk sesoleh-solehnya orang pada waktu itu. Tapi yang memilih dia untuk jadi panglima perang, yang milih dia, mengirim dia ke Pakistan itu adalah Hajjaj bin Yusuf, yang mana dia ini sedolim-dolimnya manusia. Sedolim-dolimnya manusia punya bawahan yang mengislamkan orang. Maka artinya apa? Artinya kita ini dalam dakwah ini nggak usah pilih-pilih. Semuanya kita dakwahi, semuanya kita ajak ngamalkan agama. Nanti akan kita dapatkan
macam-macam keberkahan, macam-macam pertolongan Allah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sebagaimana dakwahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil dakwah beliau apa? Muncullah seseorang yang mana bapaknya itu julukannya Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini, itu bapaknya. Tapi berkat dakwahnya Nabi, anaknya muncul, Ikrimah jadi sebaik-baiknya orang pada waktu itu. Bapaknya ahli neraka, anaknya ahli surga. Ini adalah sebab dakwahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini dakwah jangan pilih-pilih. Terus dakwah terus berjuang terus. Dengan kita rasakan bahwa dakwah ini adalah perintah Allah. Maulana Sa'ad hafizahullah beliau mengatakan dakwah ini perintah Allah. Sudah, pahami seperti itu saja. Gak usah dipahami aneh-aneh. Dakwah ini perintah Allah. Dan perintah itu nilainya sesuai dengan yang memerintah. Kalau Pak Lurah memerintahkan untuk bangun rumah, ya berarti ya rumah kecil begitu saja. Kalau gubernur memerintahkan untuk bangun rumah, nanti rumahnya lebih besar lagi. Kalau presiden memerintahkan untuk bangun rumah, bukan hanya rumah besar, satu Indonesia bisa terbangun semua rumahnya. Kalau Allah memerintahkan kita untuk dakwah, sudah tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana pertolongannya akan datang kepada kita sebab kita mengamalkan perintah Allah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang kita ini ditipu oleh setan. Perintah Allah, kita ini masih mikir-mikir. Dakwah ya perintah Allah, tapi gimana ya? Gak ada biaya untuk berangkat ini. Ya, maka kalau orang seperti ini, kejadiannya mirip sama ada seorang pemborong. Pemborong diperintahkan oleh seorang raja. Fulan, kamu bangun ini jalan raya. Maka pemborongnya malah marah-marah mengatakan kepada sang raja, Tuan Raja ini raja bagaimana itu ini? Saya ini nggak punya apa-apa, kok malah disuruh bangun jalan raya? Uangnya siapa? Maka rajanya mengatakan, pemborong nggak pinter sedunia sudah kamu ambil sendiri. Kamu ini nggak pinter kok kamu ambil sendiri. Saya ini seorang raja. Kalau saya ini merintah bangun jalan raya, maka biayanya, batunya, aspalnya semua dari saya sendiri. Lah kok kamu malah tanya biayanya dari mana? Ini kamu memborong mana itu? Udah ganti yang lain, yang waras saja. Yang nggak waras nggak usah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah kadang-kadang sikap kita. Berangkat dakwah ini perintah Allah. Loh biayanya bagaimana? Perintah Allah kok biayanya bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ini seperti ini, kalau nggak diampuni oleh Allah nanti tidak digunakan lagi untuk memperjuangkan agama. Maka bagaimana kita niatkan diri kita mengamalkan perintah dengan sebenar-benarnya. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya, memberlakukan hambanya sesuai dengan persangkaan hambanya kepada Allah.